Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku. Pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar praktek pembuatan laporan keuangan. Seperti kalian ketahui, ada 3 macam laporan keuangan dalam teori. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Bagaimana cara prakteknya? Kita lihat video berikut ini. Contoh pada soal pertama, di situ contohnya misalkan pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan ABC memiliki pendapatan jasa sebesar 10 juta dan pendapatan komisi sebesar 500.000. Beban yang dikeluarkan, beban gaji sebesar 1 juta, beban listrik sebesar 500.000 dan beban kebersihan sebesar 500.000. Kalian diminta untuk membuat laporan laba ruginya. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kalian tulis adalah tuliskan judul perusahaannya. Yang pertama adalah perusahaan ABC. Kemudian tuliskan laporannya, laporan laba rugi. Berikutnya adalah kalian tuliskan periodenya. Di situ adalah periodenya adalah tanggal 31 Desember 2019. Setelah itu kalian buat tabel seperti dalam teori yang sudah pernah dijelaskan. Tabel terdiri dari 3 kolom. Seperti ini tabelnya. Kemudian kalian tuliskan unsur-unsur dari soal tersebut atau dari laporan tersebut. Yang pertama adalah untuk laporan laba rugi adalah pendapatan. Di dalam soal situ ada pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kemudian yang kedua adalah pendapatan komisi sebesar 500.000 rupiah. Nah, dari sini kalian jumlahkan untuk di kolom sebelah kanannya itu adalah total pendapatan. 10 juta ditambah 500.000 di sini adalah 10.500.000 rupiah. Kemudian unsur yang kedua adalah beban. Di dalam soal di situ ada 3 beban. Kalian tuliskan semuanya. Kalau misalkan ada 1 tulis 1, kalau ada 2 2, 3 3 dan seterusnya. Yang pertama adalah beban gaji. Beban gaji sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua adalah beban listrik sebesar 500.000 rupiah. Yang ketiga adalah beban kebersihan sebesar 500.000 rupiah. Nah, kalian totalkan jumlah beban 1 juta tambah 500 ditambah 500, jumlah beban kalian tuliskan sebelah kanannya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui laba ruginya? Cara mengetahui laba ruginya adalah dari pendapatan, total pendapatan dikurangi dengan total beban. 10.500.000 dikurangi dengan 2 juta. Hasilnya adalah 8.500.000. Jikalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. Tapi kalau pendapatan di sini lebih kecil daripada beban, maka perusahaan mengalami rugi. Kalau kita lihat di sini di perusahaan ABC ini adalah jumlah pendapatannya 10.500.000 sedangkan bebannya 2 juta, maka perusahaan mengalami laba sebesar 8.500.000. Soal yang kedua adalah soal tentang laporan perubahan modal. Di situ kita lihat soal yang pertama adalah pada tanggal 31 Desember 2018 perusahaan Sakura mempunyai data keuangan sebagai berikut. Dia mempunyai modal awal sebesar 100 juta,
Kemudian mendapatkan laba sebesar 11 juta dan terjadi pengambilan pribadi atau PRIV sebesar 1 juta. Kalian diminta untuk membuat laporan perubahan modalnya. Unsur laporan perubahan modal itu adalah ada modal awal, adanya laba, dan adanya laba atau rugi dan PRIV. Kita lihat jika perusahaan mengalami laba. Yang pertama harus kalian buat adalah silakan dituliskan nama perusahaannya. Di situ adalah perusahaan Sakura. Kemudian laporannya dulu, laporan perubahan modal. Berikutnya adalah periodenya 31 Desember 2018. Kalian buat tabel. Kita lihat modal awal. Modal awal perusahaan adalah sebesar 100 juta rupiah. Dan posisi di sini perusahaan mengalami laba. Laba perusahaan sebesar 11 juta rupiah. Kemudian terjadi pengambilan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Di sini terjadi yang namanya pengurangan modal. Kenapa terjadi pengurangan modal? Karena terjadi pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi itu akan mengurangi laba. Berapa pengurangan modal? 11 juta dikurangi 1 juta sebesar 10 juta rupiah. Kemudian cara menghitung modal akhir adalah modal awal bisa ditambah laba dikurangi PRIV. Di sini berarti 100 juta ditambah dengan 10 juta rupiah. Modal akhir perusahaan sini adalah sebesar 110 juta rupiah. Sini modal akhir. Kemudian laporan perubahan modal berikutnya adalah bagaimana jika perusahaan mengalami rugi? Apakah kalau rugi itu modalnya akan bertambah atau modalnya malah akan berkurang? Kita lihat soal di sini pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan Lodaya mempunyai data keuangan sebagai berikut. Modal awal sebesar 10 juta, rugi 2 juta, dan PRIV 500.000. Bagaimana dengan modal akhirnya? Kita lihat, tuliskan nama perusahaannya dulu. Nama perusahaannya adalah perusahaan Lodaya. Kemudian laporannya tetap laporan perubahan modal. Kemudian periodenya tanggal 31 Desember 2019. Berikutnya adalah kalian buat tabel. Nanti kalian buat tabel pakai penggaris yang rapi. Ini hanya biar cepat saja. Kalian tuliskan modal awalnya adalah di situ modal awalnya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian perusahaan mengalami rugi sebesar 2 juta rupiah dan terjadi pengambilan pribadi atau PRIV sebesar 500.000 rupiah. Nah, di sini karena rugi dan PRIV itu nanti akan menjadi pengurangan modal, bukan penambahan tetapi pengurangan modal. Kenapa modal berkurang? Karena adanya pengambilan pribadi dan rugi. Berapa pengurangan modalnya? 2.500.000 rupiah. Kita tuliskan di sini 2.500.000. Dan modal akhir, berarti kan kalau perusahaan mengalami rugi berarti modal akhirnya berkurang. 10 juta dikurangi 2.500.000. Di sini modal akhirnya sebesar 7.500.000 rupiah. Ini untuk laporan perubahan modal jika perusahaan mengalami kerugian. Yang terakhir kita akan buat neraca. Contoh neraca, contoh soalnya adalah berikut adalah saldo keuangan dari PD Lancar per 31 Desember 2015. Sini kas
1 juta, perlengkapan 500, sewa dibayar di muka 1 juta, peralatan 10 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan peralatan 1 juta rupiah. Utang usaha 5 juta rupiah, utang bunga 500 ribu rupiah, dan modal 5 juta rupiah. Unsur neraca itu adalah harta, utang, dan modal. Kita lihat sekarang harta. Di sini harta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta lancar. Harta lancar di situ ada apa saja? Yang pertama adalah kas, kemudian perlengkapan. Setelah perlengkapan adalah sewa dibayar di muka. Kita tuliskan kasnya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian perlengkapan sebesar 500 ribu rupiah. Sewa dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Di sini kita jumlahkan. Ini adalah total harta lancar sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah harta tetap. Harta tetap, kita lihat di situ ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Angka peralatan di situ adalah sebesar 10 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan peralatan besar 1 juta rupiah. Kenapa akumulasi tanda kurung? Karena akumulasi penyusutan itu adalah sifatnya dia akun harta, tapi sifatnya mengurangi harta. 9 juta rupiah. Ini adalah total harta tetap. Yang terakhir adalah kita hitung total harta. Total harta ini kita dapat dari mana? Total harta kita dapat dari total harta lancar sebesar 2.500.000 ditambah total harta tetap sebesar 9 juta rupiah. Total harta lancar adalah 11.500.000 rupiah. Kemudian yang sebelah kanan itu ada tulisan utang plus modal. Kita masukkan utang. Di situ ada utangnya, di situ ada dua. Yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Kemudian utang bunga sebesar 500.000 rupiah. Kita tuliskan total utang. Total utang adalah 5.500.000 rupiah. Kemudian modal perusahaan. Modal perusahaan kita revisi, yang tadi adalah 5 juta, sekarang menjadi 6 juta. Yang tadi soalnya jadi 6 juta rupiah. Kita tuliskan di sini sebesar 6 juta rupiah. Berapa total utang plus modal? Sama dengan 5.500.000 ditambah dengan 6 juta rupiah. 11.500.000 rupiah. Jadi untuk neraca, di sini total harta 11.500.000 rupiah harus sama dengan total utang plus modal sebesar 11.500.000 rupiah. Demikian video pembuatan laporan keuangan, 3 macam laporan keuangan. Mari kita akan coba praktekkan dari soal-soal berikut ini.